Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah konseling keluarga, kita bertemu lagi pada video pembelajaran. Kali ini video pembelajaran untuk pertemuan ke-9. Setelah Anda kemarin mengikuti ujian tengah semester ya, ada yang nilainya bagus, bagus banget, ada yang lumayan, bahkan ada yang nilainya jelek. It's okay, it based on your achievement. Baiklah, kita akan lanjutkan materi untuk konseling keluarga, dan beberapa di antara Anda kemarin saya juga sudah membuka kesempatan untuk memperbaiki Anda pada remedi yang akan saya selenggarakan. Tapi pada kali ini kita akan membahas materi ke-9. Nah, pada pertemuan ke-9 ya, bukan ke-8, kita akan belajar tentang proses dan tahapan konseling keluarga. Nah, perhatikan, pada topik-topik belakangan ini, kita akan lebih menukik pada pada materi yang sifatnya teknis, bukan lagi konsep atau teoritis. Walaupun kita tidak bisa melepaskan diri dari itu ya. Dalam proses dan tahapan konseling keluarga, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana posisi konselor dalam konseling keluarga. Oke, anggaplah titik-titik yang di sebelah kanan ini adalah konselornya, ya. Ini adalah konseli 1, konseli 2, konseli 3, konseli 4. Nah, mungkin ini adalah ibunya, mungkin ini ayahnya, mungkin ini anak-anaknya. Ya, kita bisa perkirakan itu saja. Nah, bagaimana sih relasi seorang konselor dalam konseling keluarga? Yang pertama, kita memperhatikan bagaimana relasi konselor itu dengan klien atau dengan konseling. Ini kan konselornya ya. Bagaimana relasinya dengan klien 1, relasinya dengan klien 2, relasinya dengan klien 3, klien 4. Masing-masing relasinya seperti apa? Nah, itu diperhatikan. Dan harusnya relasinya baik, dekat, dan supaya bisa melanjutkan konseling dengan baik. Kemudian juga tidak hanya relasi interpersonal ya, tetapi klien dan konselor ya, tetapi juga relasi antara klien satu dengan klien yang lainnya. Bagaimana relasi antara klien 1 dan klien 2? Bagaimana relasi klien 2 dengan klien 3? Bagaimana klien 1 dan klien 4? Begitu juga klien 4 dengan klien 2, klien 2 dengan klien 3, ya, bagaimana klien 3 dengan klien 2. Nah, relasi mereka ini benar-benar dipahami oleh konselor. Ya, jadi tidak hanya konselor dan konseli, tapi antar konseli sendiri atau antar klien, ya konselor itu tahu gitu. Oke, saya hapus dulu. Nah, selain relasi antara klien satu dengan klien yang lainnya, juga ada relasi konselor dengan kelompok-kelompok dalam keluarga. Nah, seringkali dalam keluarga ya, keluarga yang mengalami masalah, biasanya keluarga itu tidak satu kesatuan begini. Ya, tetapi keluarga itu biasanya terpecah. Mungkin menjadi dua kelompok ya. Seperti ini, atau mungkin lebih dari 2 kelompok. Pokoknya kalau keluarga itu sudah tidak satu kelompok lagi, sudah menjadi 2 kelompok, 3 kelompok, maka dia akan lebih mudah terjadi konflik di dalam keluarga. Nah, relasi konselor dengan kelompok-kelompok dalam keluarga ini ya itu harus diperhatikan, dan konselor tidak boleh memihak salah satu kelompok dalam keluarga. Konselor tidak boleh memihak salah satu anggota keluarga. Netral. Kemudian juga relasi konselor dengan keseluruhan anggota keluarga. Adil, netral, tidak memihak satu dengan yang lainnya. Juga relasi antar kelompok dalam keluarga. Nah,
Tadi kan saya jelaskan kalau di dalam keluarga itu ada kelompok-kelompok begini kan. Nah, kalau antar kelompok ini oke lah, di dalam keluarga itu ada kelompok ibu dengan anak perempuan, bapak dengan anak laki-laki. Kalau antar kelompok ini rukun, it's okay. Tetapi kalau antar kelompok ini konfliksional, ya itu yang perlu diperhatikan. Oke, bagaimana relasi antar kelompoknya? Rukun atau konflik? Itu diberikan oleh konselor. Nah, maka terkait dengan hal-hal yang semacam itu tadi, seorang konseling keluarga tidak hanya seorang konselor keluarga saja, tetapi konselor profesional itu wajib setidaknya menguasai ilmu konseling dan ilmu-ilmu lain yang relevan. Ingat, ilmu konseling saja tidak cukup, tetapi seorang konselor yang profesional ya selain menguasai ilmu konseling secara profesional juga yang menguasai ilmu-ilmu lain yang relevan, ilmu mengenai teknologi informasi, ilmu komputer, ilmu psikologi, terus kemudian ilmu agama barangkali, ya ilmu filsafat, ilmu budaya, ilmu manajemen, dan berbagai ilmu yang turut mendukung proses konseling nantinya. Terus kemudian juga selain ilmu, ya perlu juga keterampilan teknis-teknis dari konseling. Bagaimana membuka konseling, bagaimana itu melakukan attending, bagaimana melakukan confronting, bagaimana sculpturing, bagaimana role playing, dan berbagai macam keterampilan konseling. Nah, ini penting lah. Kalau teori dan praktik konselingnya, keterampilan konselingnya kurang, bagaimana nanti konseling dilaksanakan? Kemudian juga ini yang tidak kalah penting, kepribadian konselor. Ya, ilmu oke, ya. Terus kemudian keterampilannya oke. Ya, keterampilannya oke, ilmunya oke, tetapi kepribadiannya dia orang yang kecil hati, orang yang suka menumpuk masalah, orang yang justru tidak cocok menjadi konselor. Wah, ini bahaya sekali. Maka kepribadian konselor ya butuh loh, konselor itu pribadi-pribadi yang komunikatif, pribadi yang bisa menjalin hubungan baru dengan orang-orang yang baru, pribadi yang bisa merangkul, yang pribadi yang bisa dipercaya, yang bisa mempengaruhi orang lain, yang komunikasinya baik, yang cerdas. Nah, kalau konselor ini kepribadiannya sudah tidak mumpuni, saya kira praktik konseling yang dilakukan tidak akan efektif atau bahkan tidak akan berhasil. Nah, kemudian tahapan konseling keluarga ya sebenarnya ini tidak hanya konseling keluarga, ini konseling pada umumnya. Sebagaimana Anda melakukan aktivitas yang lainnya, begitu juga di dalam konseling pasti ada fase awal, fase inti katakanlah begitu ya, dan fase penutup. Nah, kalau di konseling namanya tahap awal konseling, tahap pelaksanaan konseling, dan tahap penutup konseling, perencanaan dan penutupan konseling. Ada 3 fase, ada 3 tahapan konseling. Nah, tahap awal konseling nanti kita akan belajar mengenai bagaimana mengembangkan rapport, mengembangkan hubungan baik dengan konseling, terus membina hubungan yang baik itu, kemudian mengembangkan apresiasi emosional, ya, terus kemudian mengembangkan alternatif modus perilaku dan sampai memperlancar tindakan positif untuk menyelesaikan masalah dalam konseling. Nah, kita akan bahas ini. Jadi inti dari kuliah kita hari ini ya ini. Oke, next. Pertama, kan yang pertama ini pengembangan raport. Pertama, pengembangan raport. Apa itu raport? Mengapa kok dikembangkan? Raport itu adalah menjalin hubungan baik, memulai hubungan antara konselor dan konseli.
Seperti Anda baru saja berkenalan dengan teman Anda, maka Anda kan memperkenalkan diri, terus kemudian beramah tamah, ya, agar Anda dan teman Anda mulai nyetel, mulai satu frekuensi, mulai ada pengenalan-pengenalan di situ. Nah, dalam membangun raport itu dimulai kapan? Pembangunan raport itu dimulai begitu klien atau konseling masuk ke dalam ruangan. Bahkan kalau dalam konselingnya siapa itu Rogers, ya, setiap ada klien si Rogers itu menjemputnya di depan rumah, menyalami, terus kemudian merangkul, diajak masuk ke dalam ruangan. Dan ruangannya itu sudah pasti ruangannya bagus, ruangannya sudah ditata sedemikian rupa. Jangan membayangkan ruang guru BK di sekolah-sekolah yang misalnya menyeramkan, tidak. Dalam konseling keluarga atau dalam konseling pada umumnya, ruangan konseling itu sudah ditata sedemikian bagus. Cozy, tidak harum, ada ada musik-musiknya untuk relaksasi, terus kemudian ya ada minuman teh hangat atau air mineral, ya, ber-AC, enak sekali. Nah, terus kemudian membangun raport itu juga didukung bagaimana seorang konselor itu melakukan eye contact. Nah, ya kalau kita ngobrol pada umumnya, ya, komunikasi yang bagus adalah kita ngobrol sambil melihat orang yang kita ajak ngobrol. Itu artinya kita menghargai orang. Ya tidak harus melulu setiap saat melihat orang yang kita ajak ngobrol, tetapi di situ ada kontak mata yang berarti yang menandakan bahwa kita itu perhatian dengan orang yang kita ajak ngobrol. Nggak mungkin seorang konselor itu ngobrol kok sambil main HP sendiri. Ya, terus gimana? Saya tak sambil WA-an ya. No way. Tapi kontak mata itu juga menyesuaikan kultur. Kalau misalnya di Jawa antara orang yang muda dengan orang yang tua itu dianggap tidak sopan, memandang mata, ya jangan. Orang-orang di Asia Timur juga kalau dengan memandang itu justru dianggap tidak sopan, itu berani, dianggap berani, dianggap mau menyerang gitu. Atau dalam Islam ada juga orang-orang yang menganggap bahwa kalau bukan mahram atau muhrimnya dilarang untuk saling memandang. Jadi menjaga pandangan. Jadi ini juga menyesuaikan kultur nih. Nah, kontak mata di sini artinya adalah simbol perhatian. Artinya yang penting adalah perhatiannya sebenarnya, bukan kontak matanya. Gitu ya. Terus kemudian, nah ini luar biasa. Dalam konseling keluarga maupun konseling yang lainnya, kita tidak hanya perilaku verbal itu penting, tapi juga perilaku non verbal itu tidak kalah penting. Apa saja perilaku non verbal yang penting dalam pengembangan rapor, yaitu attending. Attending ini berarti konselor siap untuk melakukan konseling, dan konseli dan klien tahu bahwa konselor itu siap untuk melakukan konseling, siap untuk diajak konseling, mendengarkan keluh kesah dan macam-macam. Dan kemudian konselor itu ya menampilkan perilaku yang bersahabat, hangat, supel, ramah, nggak ada yang cemberut, nggak ada yang cuek, nggak ada yang kaku, yang nggak ada konselor yang semacam itu. Kenapa? Karena orang yang datang ke konselor, orang yang mau melakukan konseling, itu mereka sudah bermasalah, mereka sudah penuh dengan masalah, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri sehingga mereka minta bantuan konselor. Kalau sampai konselor itu didatangi kok mukanya cemberut, mukanya itu kayak gombal diuntel-untel gitu ya, tidak hangat,
cuek, atau bahkan malah cenderung mengusir gitu ya secara nonverbal, itu enggak banget gitu ya. Maka konselor itu supel, hangat, bersahabat, dan ini dia yang penting, menerima, supaya si klien itu tahu bahwa dia itu di situ diterima dengan baik, dia di situ itu ada orang yang mau mendengarkan, diterima kehadirannya, merasa nyaman di situ. Nah, kemudian juga penuh perhatian dan asli. Kesemuanya ini asli, tidak dibuat-buat. Senyum konselornya asli, terus perhatiannya itu asli, kehangatan yang ditampilkan itu asli, perhatiannya itu memang asli perhatian, bukan sesuatu yang palsu, murni asli karena ingin membantu konseli menyelesaikan masalahnya. Bukan senyum palsu, bukan tatapan mata palsu. Kalau semuanya ini dilakukan, tetapi kalau tidak asli, nanti konselor lama-lama akan merasa apa namanya, kok ada yang mengganjal gitu. Nah, selain itu juga tentu bahasa verbal juga dibutuhkan ya, verbal yang baik, diksi yang baik, manggilnya Anda, kamu, atau lo, gue, enaknya yang mana. Terus saya manggil, kalau saya jadi konselornya pasti saya akan tanya, saya manggilnya ibu, mbak, atau saya manggilnya bapak, saya manggilnya mas, atau siapa nih. Nah, itu juga sudah awalan verbal yang baik. Nah, maka dalam konseling ya, skill komunikasi ya, skill komunikasi baik komunikasi verbal maupun komunikasi simbolik itu sangat penting. Jangan sampai Anda secara simbolik atau secara verbal itu mendiskreditkan atau tidak menghargai atau membuat konseli tidak nyaman. Oke, ini aspek pengembangan raport. Namun juga pengembangan raport itu tidak selalu mulus, tidak selalu lancar. Kadang-kadang ada kendala dalam membangun raport. Dari sisi konselor, mengapa raport kok kadang menjadi kendala? Karena konselor itu tidak bisa mengontrol emosi. Nah, konselornya labil. Oleh sebab latar belakang kehidupan konselor yang penuh masalah. Ini problem. Yang namanya orang itu memang punya masalah. Konselor juga punya masalah. Tetapi sebagai konselor, mbok ya, gitu. Masalah di dalam hidupnya itu diselesaikan dulu, dibereskan dulu, sebelum membantu menyelesaikan masalah orang lain. Ini yang menjadi etika tersembunyi dari konselor loh. Jadi kalau saya menjadi seorang konselor, ya saya membereskan dulu problem-problem dalam hidup saya. Ya tidak harus beres ketika, tetapi ada proses pemberesan di situ. Dan bersamaan dengan itu saya juga ikut membantu membereskan problem yang dimiliki oleh keluarga orang lain. At least atau minimal masalah dalam keluarga saya itu tidak membuat saya kehilangan kontrol ketika saya melakukan konseling. Nah, gitu. Jadi problem itu ada, tetapi in control, tetap dalam kontrol. Itu penting bagi konselor. Kemudian juga konselor itu terikat dengan sistem nilai yang dianutnya secara sadar dan tidak dapat mempengaruhi sistem nilai klien. Nah, ini kendala dalam membangun raport. Kalau misalnya konselor itu sangat islami ya, misalnya katakanlah saya ini Islam, Muslim gitu, dan saya sangat islami dalam mendekati klien. Sedangkan klien saya ini selain non Muslim bukan Muslim itu. Nah ini
Wah, repot juga. Ini secara keyakinan dan secara kultur berbeda sehingga mau bikin raport yang satunya apa namanya sangat sangat non muslim, yang satunya sangat muslim sehingga nggak nyambung di situ. Terus kemudian juga konselor dihantui oleh kelemahan teori dan teknik konseling yang dikuasai. Ini tidak boleh terjadi. Anda kalau nanti lulus dan Anda melakukan praktik konseling, ya membantu menyelesaikan masalah keluarga, Anda harus sudah kompeten terhadap teori dan teknik konselingnya, sehingga nanti tinggal praktik. Ketika Anda belum menguasai, itu akan menjadi masalah ketika Anda melakukan konseling. Lantas bagaimana caranya Pak supaya skill konselingnya mumpuni? Ya praktik, belajar praktik, tambah jam terbang. Melakukan konseling dengan masalah-masalah yang ringan terlebih dahulu, jangan masalah yang langsung berat. Ya masalah apa anak-anak pacaran itu putus nyambung, masalah ini anak kok apa temennya dikit atau nggak punya teman atau dikucilin teman, itu kan masalah-masalah yang peer group Anda kira-kira. Nah dari sisi konseling bagaimana? Nah konseling juga membuat konseling itu susah dilakukan atau raportnya itu tidak mulus karena jika ada konseling itu berasal dari anggota keluarga yang tidak mempunyai motivasi untuk mengikuti konseling, malas-malasan ikut konseling tapi malas-malasan, tidak responsif, hanya apa namanya pasif gitu di ruang konseling, itu akan menyusahkan. Ini akan raportnya tidak akan tercipta. Kemudian juga klien yang mengikuti konseling karena dipaksa. Karena anggota keluarga yang lainnya ikut konseling, terus dia juga terpaksa ikut konseling, nah hal-hal semacam itu akan membuat raport konseling keluarga itu susah ditegakkan atau susah terjadi. Karena kan kita tahu sejak awal bahwa konseling yang baik adalah konseling di mana klien atau konseli itu datang ke konselor dengan sukarela supaya konselor itu bersedia membantu klien menyelesaikan masalahnya. Loh kalau kliennya itu datang aja dipaksa atau bahkan klien itu sebenarnya nggak pengen datang ke konselor melakukan proses konseling, bagaimana nanti masalahnya bisa diselesaikan? Ya ini tantangan bagi konselor. Tantangan bagaimana merubah klien yang tadinya malas-malasan untuk bersemangat mengikuti konselor. Klien yang tadinya merasa dipaksa datang ke konseling menjadi ada tumbuh satu kesadaran di konseli itu sehingga dia khidmat mengikuti proses konseling keluarga. Jadi yang tadinya merasa dipaksa diubah, yang tadinya itu motivasi rendah ditinggikan. Terus kemudian juga klien yang berulang-ulang mengikuti konseling. Nah ini sudah tuman ini, sudah overdosis sehingga proses konseling itu seperti proses ngobrol, tidak ada kekhidmatan, tidak ada kekhusyuan di situ. Seperti ketemu teman aja. Nah ini juga karena tidak ada proses kekhidmatan, tidak ada penghayatan di situ, seperti ngobrol biasa, ini justru nanti melebar kemana-mana, menjalar kemana-mana. Nah ini harus difokuskan lagi. Nah, selain membangun raport, ya, ketika raport itu sudah mulai terbangun, maka konselor itu berikutnya adalah membina hubungan konseling. Nah, hubungan konselor dengan konseli ini adalah dasar untuk melakukan konseling lebih lanjut. Sikap-sikap yang penting bagi konselor selama melakukan konseling supaya raport yang terbina tadi
tidak rusak, supaya hubungan antara konselor dan konseli itu terus tetap berjalan dengan baik tentunya. Pertama, seorang konselor itu wajib acceptance atau menerima klien secara ikhlas. Klienmu yang datang itu seperti apa orangnya, walaupun orangnya itu jelek, walaupun orangnya itu miskin, walaupun orangnya itu mungkin tidak punya uang untuk membayar Anda, ya terimalah. Kemudian juga understanding, memahami kondisi klien sebagaimana adanya. Jangan memahami berdasarkan perspektif Anda, tetapi memahami klien berdasarkan perspektif klien. Kemudian juga genuine, asli. Ya sekali lagi nih, konselor itu harus asli. Asli ingin membantu klien, jujur dalam berkata, jujur dalam tersenyum, jujur dalam melakukan kontak mata, jujur dalam pikiran, jujur dalam perbuatan. Ya. Kemudian, nah ini juga sangat penting. Unconditional positive regard. Apa itu? Jadi menghargai klien tanpa syarat, tanpa adanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu kan seringkali mendapatkan positive regard, tetapi ada syaratnya, conditional positive regard. Kita mendapatkan reward atau regard positif itu kalau kita pinter, kalau kita cantik, kalau kita ganteng, kalau kita berprestasi, kalau kita melakukan kalau kita melakukan kebaikan baru kita dapat reward, dapat regard dari teman-teman. Ada syaratnya loh supaya dapat regard. Nah di dalam konseling itu dibalik. Konselor itu menghargai regard klien tanpa ada syaratnya. Pokoknya dihargai. Seperti apapun memalukannya kasus klien, hargai dia. Seperti apapun aib klien itu, ya betapa memalukan itu dihargai. Tidak ada yang tidak dihargai sedikit pun dari klien. Empati. Selain kita menghargai tanpa syarat, ya kita juga berempati. Memandang masalah klien itu tidak hanya dari sudut pandang konselor, tapi juga dari sudut pandang klien, supaya kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Saya paham apa yang Anda rasakan. Lanjutkan cerita Anda. Misalnya kayak gitu. Kemudian bagaimana hubungan konseling itu berproses atau proses hubungan konseling? Nah, kan konseling itu dimulai sejak klien itu datang dan hendak memasuki proses ruang konseling yang pertama, untuk yang pertama kalinya kan gitu. Nah, pasti tahapan yang pertama ini. Hubungan konseling yang paling awal adalah tahap klien memasuki ruang konseling, di mana konselor mempersiapkan klien supaya siap dibimbing. Pada tahap inilah konseling telah dimulai. Dan pada tahap ini, ya ruangan konseling itu sudah siap. Bau wanginya sudah ada, pencahayaannya tidak terlalu terang, tidak terlalu redup. Lampunya mungkin lampu yang lampu yang temaram, tapi tidak terlalu gelap. Terus kemudian aromaterapi, wangi-wangian. Mungkin ada teh atau minuman yang diberikan. Ya, desainnya itu sudah sedemikian rupa sehingga klien itu merasa nyaman dalam ruangan tadi. Itu baru di ruangannya, belum diajak ngomong sama konselornya, tapi sudah merasa nyaman di ruangan itu. Nah, itu penting. Kemudian kalau sudah masuk ke ruangan, terus kemudian ada tahap klarifikasi, yaitu klien menyatakan alasan-alasan kedatangannya.
Saya itu datang ke sini karena saya itu mau bercerai sama istri saya, tetapi begini begitu begitu misalnya. Terus mengungkapkan pengalamannya, latar belakangnya seperti apa, pengalaman hidupnya dulu seperti apa sehingga sampai seperti ini. Terus kemudian juga mengungkapkan harapan-harapan klien dalam wawancara atau dalam konseling yang akan dilakukan. Harapan klien itu apa sih dari proses konseling yang akan dijalani? Harapan ini akan menjadi tujuan dari konseling, akan menuju ke situ nanti konseling. Nah, kemudian tahap struktur. Apa itu tahap struktur? Yaitu di mana konselor mengadakan kontrak dengan klien tentang periode atau waktu konseling berapa lama nih kira-kira. Nah, terus kemudian biaya konselingnya gimana? Terus kemudian juga mengenai jaminan kerahasiaan, konfidensialitas dari proses konseling ini bagaimana? Di sini profesionalitas dari konselor dipertaruhkan. Terus juga kesepakatan-kesepakatan teknis lainnya. Itu disepakati di situ. Kalau sudah sepakat, kalau sudah oke, masuk ke tahap berikutnya yaitu meningkatkan relasi atau hubungan konseling. Di mana konselor membangun hubungan konseling untuk memudahkan pemberian bantuan kepada klien. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ini, ya sudah masuk pada inti dari konseling. Nah, pada berikutnya adalah mengembangkan apresiasi emosional. Perlu saya garis bawahi bahwa seringkali konseling itu adalah aktivitas yang penuh dengan emosi. Mengapa? Karena menceritakan ulang kejadian-kejadian emosional di masa lalu yang mempengaruhi pikiran hari ini, yang mempengaruhi emosi hari ini, yang mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan buruk hari ini. Nah, sembari menceritakan, mungkin di situ sambil nangis-nangis, mungkin di situ terasa berat sekali menceritakan. Di situ ada pelepasan emosional yang luar biasa yang dilakukan oleh klien, dan itu didampingi oleh konselor. Nah, pelepasan emosi, menceritakan aib-aib yang terpendam, menceritakan masalah-masalah keluarga yang selama ini ditahan, yang selama ini cuma bisa menitikkan air mata, ini semuanya dilepaskan, diceritakan. Itu benar-benar bagi banyak orang itu menguras air mata. Karena itu bukan sesuatu yang mudah. Itu kan seperti menggali pikiran kita, menggali alam bawah sadar kita, menggali perasaan-perasaan yang tertekan, yang sebelumnya sudah terbiasa kita pendam. Itu digali, dikeluarkan, dimuntahkan di ruangan konselor sama konselor tadi. Nah, maka dari itu, penting pada fase ini adalah untuk melakukan apresiasi emosional. Jadi, emosi-emosi yang tercurahkan itu diapresiasi. Yang mengapresiasi siapa? Yang mengapresiasi tentu adalah konselor dan juga konseli-konseli lain. Karena ini kan konseling keluarga, nggak sendirian, ada anggota keluarga yang lain. Maka dalam kontrak konseling perlu dipertegas supaya nanti antara anggota keluarga itu bisa saling menghargai ketika ada anggota keluarga yang melakukan luapan emosional, diapresiasi luapan emosional. Bagaimana melakukan pengembangan apresiasi emosional? Nah, penghargaan atau apresiasi emosional ini berfungsi ya agar yang tadinya terbatas dalam berkomunikasi, yang tadinya itu diem aja,
yang tadinya itu nggak mau ngomong, yang tadinya itu memendam saja, mau mengungkapkan, mau ngomong, mau membuka rahasia-rahasia perasaan yang terpendam. Yang tadinya sakit menahan emosi, yang tadinya sakit hati, yang tadinya sakit secara perasaan, ya, karena ada apresiasi emosional, ya, mulai terlihat berinteraksi dengan kelompok, mulai terlihat berinteraksi dengan anggota keluarga yang lainnya, mulai merasakan kenyamanan dalam setelah melakukan luapan emosional tadi. Nah, ini salah satu bentuk apresiasi emosional, ya, misalnya dengan memeluk atau memberi tepuk tangan misalnya, kasih jempol, atau dengan menepuk-nepuk pundak dari, pokoknya di situ kita memperlihatkan kalau kita mengapresiasi apa yang dilakukan. Ya, nah dari situlah kemudian yang tadinya sakit, yang tadinya terbatas komunikasinya, mulai mampu menghargai perasaan masing-masing dan perasaan orang lain tentunya. Kemudian mulai ada keinginan bersama agar masalah itu terselesaikan. Jadi tidak hanya satu dua orang yang menginginkan masalah itu terselesaikan, tetapi semua anggota keluarga ingin masalah itu selesai. Kemudian juga, nah, konselor, ya, ini nggak mudah ini. Konselor dalam melakukan apresiasi emosional itu juga dia harus memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki keterampilan yang pas, memadai, dan memiliki kepribadian yang kuat, sehingga dia tidak ikut larut dalam emosi, tetapi bisa menggiring suasana emosional itu menjadi sesuatu yang sifatnya apresiatif. Jadi kan ini orang banyak yang emosi, banyak yang meluapkan perasaan, tetapi konselor itu bisa menghandle, bisa mengontrol supaya luapan perasaan itu menjadi sesuatu yang positif dan tidak menjadi pertengkaran antar anggota keluarga. Ini konselor yang ini. Nah, biasanya konselor itu mengandalkan teknik sculpting dan juga role play. Apa itu teknik konseling sculpting? Sculpture itu patung. Berarti sculpting mematung. Siapa yang mematung? Yang mematung adalah konseli yang mendengarkan itu harus mematung, harus diem, harus tidak melakukan respon berlebihan lah intinya lah. Nah, kenapa mematung? Kenapa tidak melakukan respon berlebihan? Karena ketika itu sedang ada anggota keluarga lain yang sedang curhat, yang sedang melakukan luapan emosional. Nah, anggota keluarga yang sedang melakukan luapan emosional tadi itu hanya didengarkan dan direspon tidak berlebihan. Apalagi merespon secara emosional tidak diperbolehkan. Itu ada sculpting. Jadi itu harus sudah disepakati di depan bahwa yuk kita melakukan sculpting. Gimana? Salah seorang itu melakukan curhat, melakukan luapan emosional, yang lain hanya boleh mendengarkan dan merespon dengan tidak berlebihan. Sampai nanti selesai, baru direspon setelah selesai. Gitu. Itu sculpting. Jadi tidak dipotong, kalau ngomong tidak dipotong, kalau ngomong tidak dibantah, pokoknya sudah biarin ngomong apa saja. Anggota atau klien yang lain itu hanya merespon dengan mengangguk-angguk aja, misalnya kayak gitu. Nah, ketika melakukan luapan emosional itu tadi juga konselor itu yang membimbing. Oke, terus lanjutkan. Oke, saya paham apa yang Anda rasakan. Apakah Anda ada hal lain yang mau disampaikan? Oh, itu sangat sedih, saya bisa merasakannya. Anda sangat luar biasa bisa bertahan sampai di titik ini. Saya menghargai itu. Nah, itu ada balikan-balikan kayak gitu dari konselor. Kemudian juga ada role play. Apa itu role play? Jadi
bertukar peran. Misalnya simulasi nih, si bapak berposisi sebagai si ibu berposisi sebagai si bapak. Nah, kemudian bermain peran supaya apa? Supaya saling mengetahui peran masing-masing dari sudut pandang yang berbeda. Orang tua jadi anak, anak jadi orang tua. Ayo main role play di situ. Nah, di sini anak-anaknya nyuruh orang tuanya disuruh-suruh sama anaknya karena dalam rangka role play tadi. Oh ini, itu untuk mengetahui apa namanya menumbuhkan empati secara mendalam. Tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi dari sudut pandang yang berlawanan. Nah, setelah luapan emosional dilakukan, terus kemudian juga luapan emosional itu dilakukan apresiasi, ya, tidak dinistakan, tidak dibully, tidak dipotong, just being appreciated. Berbagai luapan emosional, berbagai luapan luapan perasaan, berbagai luapan aib yang tadinya dipendam, semuanya itu diapresiasi, dipahami, dan kemudian berikutnya adalah membangun alternatif modus perilaku yang tujuannya itu nanti adalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, kan akar permasalahan sudah dibahas tadi pada apresiasi emosional tadi. Akar permasalahan sudah dibahas di situ. Maka di sini tahap berikutnya adalah mengembangkan alternatif modus perilaku untuk menyelesaikan masalah. Nah, perilaku alternatif atau perilaku baru yang biasanya muncul selama proses konseling yang berkontribusi terhadap penyelesaian masalah. Misalnya tahu bahwa ternyata bapak dan anak itu hubungan emosionalnya tidak dekat. Bapak dan anak ini tidak dekat. Mengapa? Karena bapak itu pagi habis subuh sudah berangkat kerja, pulang kerja sampai malam itu jam 10 malam. Pagi anaknya belum bangun, malam anaknya sudah tidur. Sehingga ketika anak itu bangun, tidak pernah atau jarang bertemu dengan bapaknya. Hal semacam ini terjadi bertahun-tahun sehingga sang bapak tidak dekat dengan anak. Nah, ketika hal itu diluapkan dalam ruang konseling, kan kemudian muncullah alternatif modus perilaku. Mungkin si bapak akan pindah kerja ke kantor atau pekerjaan yang berangkatnya bisa agak siang, pulangnya bisa lebih sore, sehingga bapak itu bisa punya banyak waktu dengan anak. Atau bapaknya akan lebih sering menelpon anaknya ketika sedang berada di kantor, sehingga ada komunikasi di situ. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perilaku baru yang diinisiasi oleh bapak yang tidak dekat dengan anak tadi. Itu dari sisi bapak, dari sisi anak juga. Jadi alternatif perilaku ini dua arah. Karena yang bermasalah adalah bapak dan anak, maka perilaku yang baru itu juga diinisiasi dari bapak dan juga dari anak. Ketika bapak dan anak ini sudah memunculkan perilaku yang baru, yang itu berpotensi memperbaiki hubungan bapak dan anak, itu nanti akan dikuatkan oleh konselor, diapresiasi oleh konselor, ditambahi oleh konselor supaya lebih wantek, supaya lebih jos, lebih sip bagaimana. Gitu. Kemudian apresiasi terhadap berbagai perubahan perilaku. Oke ya. Nah, kan sudah mulai alternatif modus perilaku. Itu dilanjutkan dengan memperlancar tindakan positif. Tindakan bapak untuk pindah kerja ke kantor yang lebih santai kerjanya, itu kan tindakan positif. Atau bapak berkomitmen untuk pulang sore, bukan pulang malam, di mana anaknya masih bangun. Terus nanti sampai di rumah, anaknya diajak ngobrol, diajak main.
Terus Bapak itu juga berkomitmen tiap 1 bulan sekali atau berapa minggu sekali diajak traveling anaknya dan keluarganya, diajak traveling. Nah, untuk tidak hanya memperlancar tapi memperkuat tindakan positif, apa yang bisa dilakukan? Memperlancar atau memperkuat? Apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat tindakan positif? Dengan home assignment. Siapa yang ngasih home assignment? Konselor lah. Untuk menguatkan perilaku baru. Untuk mengurangi, ya, ini dimulai dengan membuang dulu yang negatif ini, mengurangi komunikasi yang tidak efektif, mengurangi perasaan yang menyedihkan, jangan gampang baper, jangan gampang tersinggung gitu ya. Terus kemudian juga menguatkan perilaku atau keterampilan baru akan menjadi aktivitas harian klien. Yang tadinya bapaknya suka pulang malam, sekarang bapaknya pulang sore. Yang tadinya anaknya juga suka pulang malam, sekarang jam jangan pulang malam, jam 7 malam sudah harus di rumah. Bapak dan anak setiap habis Isya itu sudah sama-sama di rumah untuk melakukan komunikasi, untuk melakukan aktivitas bareng. Entah aktivitasnya itu nonton TV bareng, atau main karambol bareng, atau main game bareng, pokoknya dilakukan bareng-bareng. Dan itu PR-nya kayak gitu selama seminggu, sebulan, supaya itu menjadi apa? Menjadi aktivitas harian. Goalnya ini. Goalnya itu menjadi aktivitas harian. Kalau itu dilakukan cuma sekali, 2 kali, dan tidak menjadi habit, tidak menjadi aktivitas harian, ya percuma. Nanti besoknya bapaknya pulang malam lagi, anaknya keluyuran sampai malam lagi, besoknya tidak dekat lagi, gampang terjadi clash, misalnya kayak gitu. Jadi ini harus ada perubahan perilaku, dan perubahan perilaku itu menjadi habit atau aktivitas harian. Gitu. Nah, kalau goalnya ini sudah tercapai, ya konselor bolehlah melakukan evaluasi hasil konseling. Apa yang sudah bagus, apa yang masih perlu ditingkatkan supaya yang negatif menjadi positif, apa yang masih negatif, bagaimana supaya positif, ini dievaluasi oleh konselor. Dan tidak langsung lepas tangan, walaupun hubungan konseling sudah ditutup. Pasti konselor 1 minggu atau 1 bulan nanti menanyakan bagaimana progresnya Pak, bagaimana progresnya, semacam itu. Gitu. Jadi dari pertemuan hari ini kita mendapatkan insight bahwa ya tahapan konseling keluarga itu secara garis besar ada 3. Tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap perencanaan dan penutupan konseling. Nah, kita sebagai konselor, kita wajib tahu kita itu berada di tahap awal, tahap pelaksanaan, atau di tahap perencanaan, atau di tahap penutupan. Kalau kita tahu tempat di mana proses itu sedang terjadi, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih kalau Anda menyimak ini sampai akhir. Dan oh ya, saya juga turut menyampaikan, silahkan Anda mencatat poin-poin yang saya sampaikan pada video ini, baik itu poin yang penting atau mungkin kurang penting, silahkan Anda catat semua. Dan juga poin-poin yang tidak saya tulis di slideshow, tapi saya ucapkan secara lisan, juga silahkan Anda catat. Karena mungkin itu nanti akan keluar pada saat ujian. Dan saya tidak membagikan PowerPoint saya untuk Anda pelajari. Oke, itu saja sementara. Sampai jumpa pada video pembelajaran di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.